Di acara kali ini kita selain menonton secara live, di Zoom, juga ada acara menonton di YouTube juga ya. Oke. Walaupun, topik kita kali ini adalah tantangan pengajar ketika mengajar tata bahasa kepada pembelajar BIPA, tetapi diharapkan, acara ini berlangsung secara santai karena memang namanya bincang santai ya. Oke. Mmm Sebelumnya saya akan membacakan peraturan-peraturan yang, yang Bapak Ibu harus ikuti selama mengikuti bincang santai ini. Yang pertama, tolong Bapak Ibu mematikan suara, untuk memperlancar jaringan kita di seluruh dunia ini. Kemudian nanti di akhir acara Bapak Ibu akan ada sesi foto bersama juga dan akan mendapat sertifikat, dan nanti sertifikatnya akan diberikan lewat, link. Ya, ada link nanti yang akan diberikan kepada peserta Zoom, baik kepada peserta Zoom di sini nanti, dan kepada peserta yang ada di YouTube. Jadi jangan takut, peserta yang menonton di YouTube tidak kebagian di Zoom akan mendapat link untuk sertifikat. Dan harus diingat juga bahwa link sertifikat ini akan dibuka selama 2 jam, hanya 2 jam setelah acara selesai. Jadi Bapak Ibu mohon klik link itu. Nanti kami panitia akan memberitahu kembali. Baik, itu peraturan yang, harus, kita patuhi bersama. Berikutnya, saya akan menjelaskan bahwa acara kita ini akan terbagi ke dalam 3 bagian. Jadi, yang pertama, Anda akan mendengarkan pengalaman menarik, dari pembelajar BIPA UI yang sudah belajar di BIPA UI, eee pengalamannya tentang belajar tata bahasa di BIPA UI, seperti itu. Kemudian setelah ada, cerita dari pengalaman pembelajar BIPA, kita akan, mulai, berdiskusi, pemaparan dari, pembicara utama kita, nanti akan saya perkenalkan lebih lanjut, eee, akan ada pemaparan tentang, menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu. Dan yang ketiga, ada acara tanya jawab, dari para peserta yang ada di Zoom sini dan yang ada di YouTube. Dan jangan lupa, ketika Anda menanyakan, pertanyaan dari pemaparan yang akan dilakukan oleh pembicara utama, Anda bisa menuliskannya di dalam kolom chat, nanti kolom chat akan dibuka ketika sesi tanya jawab dan sebelumnya, dan pertanyaan yang menarik, Bapak Ibu akan ditampilkan langsung di sini, ya. Jadi, Bapak Ibu diharapkan untuk, eee, bersiap-siap, jadi jangan baru bangun tidur langsung menonton. Jadi karena kami akan menayangkan, nanti, pertanyaan-pertanyaan yang menarik, akan menayangkan Anda ke dalam, Zoom ini. Baik, itu saja, peraturan dan, eee, pembagian acara dari saya. Dan saya akan mulai dengan acara yang pertama. Acara yang pertama yang seperti saya sudah jelaskan tadi adalah pengalaman pembelajar BIPA ketika belajar tata bahasa. Ya, kami kedatangan bintang tamu kita dari jauh-jauh hari. Saya perkenalkan saja langsung. Ya, di sini ada Bin. Nah, untuk tahu lebih lanjut, silakan Bin perkenalkan diri Anda. Silakan Bin. Ya, selamat pagi semua Ibu, Bapak, dan Pagi. terima kasih juga Bapak dan Ibu atas kesempatan untuk hadir acara yang menarik ini. Perkenalkan, nama saya Bindo dan saya berasal dari Belanda. Tapi orang tua saya dari Vietnam, tapi saya besar di Belanda. Dan tahun lalu, kalau tidak salah, saya memulai program BIPA pada bulan September. Dan saya menjalani BIPA 1 sampai BIPA 3 selama kira-kira 1 tahun. Dan mengenai tata bahasa, saya mempunyai kuliah tata bahasa mungkin
atau 3 kali seminggu, tergantung program. Misalnya kalau BIPA 1, saya mempunyai kuliah tata bahasa mungkin 2 kali, kalau BIPA 2 3 kali seminggu. Dan selama 1 tahun itu, waktu saya belajar bahasa Indonesia, ada beberapa kesulitan yang saya alami, dan antara lain mungkin seperti imbuhan, afiks dan prefiks itu, karena kalau di Belanda afiks dan prefiks seperti itu tidak ada. Dan dengan prefiks dan afiks itu yang mempunyai makna yang berbeda, dan ya untuk saya kadang-kadang mungkin juga susah untuk mengetahui kapan saya harus menggunakan misalnya ter atau di, misalkan dengan kosakata dengar, ada terdengar dan didengar. Dan ya, hal ini masih membingungkan untuk saya. Yang susah juga mungkin adalah waktu saya belajar tata bahasa, mungkin seperti mei atau mekan, karena ini juga ada ya banyak peraturan atau aturan dalam belajar struktur mei atau mekan. Tapi kalau di waktu saya belajar dan di kelas, ya saya bisa mengerti semua. Tapi kalau di luar kelas, saya harus berpikir, mei itu atau mekan itu, kapan saya harus menggunakan itu juga. Selain itu mungkin juga yang susah juga adalah mungkin ragam yang saya belajar, karena kalau di kelas kita biasanya ya belajar ragam formal yang tata bahasa itu. Dan saya juga pikir kalau dalam kelas saya juga bisa mengerti semua, tapi kalau dalam praktik dan saya sedang berbicara dengan orang Indonesia benar-benar, benar-benar ya. benar-benar itu, dan mereka tiba-tiba menggunakan bentuk lain daripada ya seperti memasukkan, mereka tiba-tiba mengatakan memasukin. Masukin gitu ya. Ya, masukin, saya bingung juga. Oh, masukin, ya saya juga belum belajar di kelas itu. Dan yang mungkin terakhir yang untuk saya juga mungkin sedikit sulit adalah bentuk pasif. Waktu saya harus menggunakan bentuk pasif dalam subjek saya, kita, kami itu. Karena itu ada, jadi strukturnya atau polanya juga akan diganti. Ya itu mungkin. Baik. Jadi terima kasih banyak ya. Kalau saya bisa simpulkan sedikit ya, Bin itu memang masuk dari BIPA 1 awal ya, Bin ya? Iya, dari BIPA, dari nol ya, untuk belajar bahasa Indonesia ya. Dan sekarang sudah belajar sampai sudah lulus BIPA. Kesulitannya memang tentang afiksasi, kemudian juga tadi struktur kalimat pasif, lalu bedakan ter dan di, ada penggunaan bahasa formal, seperti itu ya, Bin ya, betul? Iya, betul. Apa yang Bin alami mungkin juga dialami oleh para pembelajar BIPA kita di Indonesia, atau pembelajar BIPA lain ketika belajar bahasa Indonesia. Mungkin juga ada tambahan lagi yang saya juga senang sekali bisa mendengar langsung dari pembelajar BIPA ya, tentang tantangan-tantangan atau kesulitan yang dihadapinya. Pemakaian non-formal dan penggunaannya langsung di dalam praktik sehari-hari yang berbeda dengan tuturan orang penutur asli atau penutur jati bahasa Indonesia. Nah, untuk itu Bin di sini nanti juga akan mendengar pemaparan dari pembicara utama kita, dan sekaligus juga akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah kami kumpulkan sebelumnya. Kita akan mendatangkan
seorang perempuan cantik, bukan kedatangan ya, mendatangkan, oke, mendatangkan seorang Ibu Dwi Puspitorini atau Dr. Dwi Puspitorini. Silakan Ibu Dwi muncul mana videonya. Oke, nah ini dia. Selamat pagi Ibu. Selamat siang, selamat pagi. Selamat siang di sini, selamat pagi. Iya sih, di sini sudah mulai masuk jam 10. Ibu Dwi ini sedang ada di Jepang ya. Pukul berapa, Ibu? Sekarang jam 12:13. Oh, jam 12 ya. Oke, sudah waktu makan siang tuh, Bu. Oke, baik. Saya akan perkenalkan sedikit tentang Ibu Dwi. Ya, Ibu Dwi ini adalah profilnya seperti ini. Tahun 1990 sampai dengan sekarang, Ibu Dwi merupakan pengajar program studi Jawa ya di FIBU Universitas Indonesia. Tapi kemudian pada tahun 90 sampai 2015, Ibu Dwi termasuk pengajar program BIPA FIB UI. Ini senior saya ya, jadi saya takut kualat kalau ada. Kemudian beliau juga merupakan wakil kepala BIPA selama 2 periode, 2 kali, dan kepala BIPA juga tahun 2015. Yang menonton saat ini juga ada kepala BIPA, di sini ada Ibu Dewaki dan Ibu Sri. Mohon ridhonya ya untuk acara ini agar berhasil. Kemudian Ibu Dwi pada tahun 2015 selain menjadi kepala BIPA, kemudian tahun 2019 Ibu Dwi mulai kembali ke jurusan 2019 Ibu Dwi menjadi dosen tamu di jurusan Indonesia Fakultas Kajian Asing Universitas Osaka. Hingga saat ini beliau masih ada di Osaka. Ya, buku-buku yang telah diterbitkan oleh beliau ya berkaitan dengan tata bahasa adalah Jalan Bahasa dan Untayan Bahasa yang kami gunakan juga di kelas BIPA. Kemudian buku ajar lainnya merupakan buku ajar bahasa Jawa dan Jawa Kuno. Itu sekilas. Kalau dibacakan semuanya kita selesai ya dalam 1,5 jam, tidak ada waktu untuk baca. Baik Ibu Dwi, tadi Bin sudah memaparkan kesulitannya ketika belajar tata bahasa di bahasa BIPA. Jadi silakan Ibu Dwi untuk merespon pernyataan-pernyataan Bin dan juga merespon pertanyaan-pertanyaan para peserta yang ada di sini. Silakan Ibu Dwi. Ya, terima kasih Ibu Cynthia. Baik. Sebelum saya memberikan tanggapan kepada Bin, saya ingin menyapa dulu dua guru saya, Ibu Felicia dan Ibu Dewaki. Selamat pagi, terima kasih sudah hadir. Jadi Ibu Felicia dan Ibu Dewaki ini orang yang berjasa membawa saya untuk memasuki dunia kebipaan. Terima kasih Ibu. Ya mungkin kalau ada Ibu Leli, saya juga mau mengucapkan selamat siang kepada Ibu Leli, sahabat saya. Ya jadi apa yang tadi kita dengar dari Bin itu, menurut saya itu adalah mewakili suara hati barangkali ya, sebagian besar atau ya banyak pembelajar asing yang berada di kelas kita, yaitu kelas pengajaran bahasa Indonesia sebagai bahasa asing ya, saat mereka menghadapi masalah tata bahasa. Jadi ini yang saya kira menjadi tantangan kita sebagai pengajar BIPA. Hal penting yang tadi disampaikan oleh Bin adalah mengapa di dalam kelas dia mengerti, tetapi ketika dia keluar kelas dan menghadapi dunia nyata, bertemu dengan orang Indonesia, dia seakan kehilangan semua pelajaran yang dia dapatkan di dalam kelas. Nah, karena ini bincang-bincang santai, jadi saya tidak sedang melakukan semacam presentasi, jadi saya juga ingin terlibat diskusi dengan teman-teman yang sudah hadir di dalam pertemuan ini. Nah, saya akan memulai dengan satu pertanyaan ya kepada teman-teman semua. Kalau kita mendengar ada yang bertanya seperti ini, kalimat pasif itu sebenarnya apa sih? Gitu. Kita kira-kira akan menjawab seperti apa? Silahkan Bapak
Devisa atau Bapak Fahrul bisa membuka grup chat supaya peserta bisa memberikan tanggapan. Saya ingin kita berbincang-bincang tentang misalnya apa sih sebetulnya kalimat pasif. Iya. Silakan, saya ingin kita berbagi Ya, silakan pengalaman ya. untuk berbagi pengalaman. Iya, Bapak Ibu yang hadir di sini silakan bisa memberikan pendapat. Kalau ada pertanyaan apa itu kalimat pasif, bagaimana kira-kira jawaban kita? Silakan. Bisa dituliskan di kolom Ya, chat. boleh tuliskan di dalam kolom chat ya. Ini bincang-bincang santai ya Bu Cynthia ya. Iya benar. Kalimat pasif apa ya? Ya, kalimat pasif itu apa sih sebetulnya begitu? Ya, saya juga belajar juga ini kalimat pasif untuk siswa saya, Ibu Dwi ya. Ya, Mm-mm. ya ada jawaban dari Ibu Felicia. Kalimat sopan menurut Ibu Felicia. Oh, ini ada Pak. Oke. Untuk level dasar ada 2 pasif dengan di dan tanpa di. Kemudian kalimat pasif ketika objek kita sebut terlebih dahulu. Belum ada tanggapan lagi? Oke, tidak apa. Jadi sebenarnya yang ingin saya sampaikan adalah masalah kita, yaitu tantangan kita sebagai pengajar BIPA di kelas pengajaran bahasa Indonesia sebagai bahasa asing yang sering sekali berhadapan dengan masalah tata bahasa. Ya, tantangannya begini, karena kita sebetulnya adalah pengelola atau mengampu kelas pengajaran kemahiran berbahasa. Jadi kita pasti harus terus sadar bahwa kita tidak sedang mengajarkan pengetahuan tata bahasa. Jadi ini 2 hal yang saya kira cukup berbeda. Saya akan menjelaskan secara garis besar saja perbedaannya. Seperti yang tadi kita lihat dari jawaban teman-teman di sini, dengan satu istilah yang sama, kalimat pasif, ternyata kita saja mendefinisikannya secara berbeda-beda. Tidak ada definisi yang bisa satu begitu ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya masih yang pertama. Yang pertama itu kita sebenarnya sama-sama orang Indonesia, menggunakan istilah yang sama, menghadapi bahasa yang sama, kita pun menjelaskan dengan cara yang berbeda-beda. Nah, apalagi kalau misalnya ini dipakai dengan pembelajar asing yang bahasa ibunya tidak sama dengan kita, pemahaman mereka tentang istilah yang sama bisa sangat berbeda karena memang sistem bahasanya tidak sama. Nah, ini sebetulnya kesulitan kita kalau kita berangkat dari pendekatan linguistik. Nah, jadi saya tidak pernah bosan untuk mengingatkan bahwa kita ini di kelas pengajaran bahasa, berarti yang kita tangani adalah penggunaan bahasa dalam komunikasi yang bermakna. Kata kuncinya adalah penggunaan bahasa, pemakaian bahasa, bukan pengetahuan tata bahasa. Perbedaannya cukup jelas karena selain tadi bahwa satu istilah dipahami secara berbeda, saya juga ingin mengingatkan kepada kita bahwa pendekatan kajian linguistik atau tata bahasa itu berbeda dengan pendekatan pengajaran bahasa. Kita yang sering meneliti linguistik, kita tahu bahwa pendekatan linguistik itu berangkat dari unsur bahasa yang kecil, nanti bertingkat ke yang lebih besar lagi sampai yang paling besar. Nah, sedangkan pengajaran bahasa itu pendekatannya terbalik. Karena pemakaian, kita akan berangkat dari wacana, unsur terbesar bahasa. Dan baru kita turun, tapi jangan lupa bahwa wacana itu unsur terkecilnya adalah klausa atau kalimat. Nah, dari sini kita tahu bahwa pendekatannya saja sudah bertolak belakang. Sehingga kita harus terus ingat bahwa kelas yang kita ampu adalah kelas pengajaran bahasa. Dan saya kira apa yang tadi
sampaikan BIN itu berkaitan dengan hal ini Bu Cynthia, saya kira Iya, ya. iya, Jadi betul. tanggapan saya pertama, ini dulu Bu Cynthia. Oke, ya. Jadi memang suara hati BIN itu sebenarnya, ya, Ibu Dwi tadi sudah memaparkan bahwa memang sebenarnya kita itu bukan mengajarkan pengetahuan tata bahasa atau linguistik ya, tetapi kita balik bahwa ini penggunaannya dulu yang kita ajarkan, betul ya Ibu Dwi ya? Baik. Mungkin nanti pertanyaan atau pikiran suara dan BIN itu bisa juga dijelaskan lebih lanjut untuk kita masuk ke sesi 2 yang berisi tentang pemaparan Ibu Dwi berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang sudah dikumpulkan oleh kami. Jadi Ibu Dwi, saya mulai saja ya dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Mudah-mudahan tidak susah ya Bu Cynthia. Susah ya, susah. Bagaimana ya? Saya yakin Ibu Dwi pasti sudah bisa menjawab semuanya dengan Seperti ilmu. ujian lagi ya. Baik, ya. Baik, yang pertama nih Ibu Dwi, pertanyaannya adalah, pertanyaan begini. Bagaimana sih Ibu sebenarnya afiksasi atau pengimbuhan dalam bahasa Indonesia? Jadi apa sih sebenarnya afiksasi itu atau pengimbuhan? Sepertinya kalau dilihat ya aturannya tidak sama. Kemudian ada yang bisa dijelaskan dan ada yang tidak bisa dijelaskan. Ada perkecualian, kemudian juga kadang-kadang penggunaan afiks satu dan lainnya tumpang tindih. Coba Ibu jawab dulu, apa itu afiksasi? Waduh, pertanyaannya susah sekali ya. Jadi saya jadi ingat waktu ujian ya, atau ujian S1, S2, dan S3. Baiklah, saya coba ya Bu Cynthia ya, teman-teman semua. Kalau ini apa yang saya jelaskan tentunya ini pengetahuan kita sebagai pengajar yang akan dipakai untuk mengatur materi ajar kita ya, bukan yang akan kita jelaskan kembali di kelas pengajaran bahasa Indonesia sebagai bahasa asing. Nah, kalau kita bicara tentang afiksasi, dan saya kira kita tahu bahwa pendekatannya bisa bermacam-macam, tapi saya ingin berbagi satu pendekatan yang mungkin bisa membantu kita untuk lebih mempermudah ya kelas kita. Dan begini, kalau kita sering sekali ya dengar pertanyaan apa sih bedanya ber dan me, atau tadi yang Bin juga menyampaikan apa sih bedanya mei dan mekan, misalnya seperti itu ya. Bagi saya pertanyaan ini seperti apa ya, membawa kesan seakan-akan bahwa ber itu adalah afiks yang tunggal, me juga afiks tunggal, dan setiap atau afiks tunggal tadi itu seolah-olah punya satu fungsi atau punya satu makna. Nah, kita kan kemudian seperti apa ya, dihantui secara terus-menerus ya. Bedanya apa gitu, dan kita merasa ingin memecahkan atau kayaknya harus ketemu gitu ya perbedaan yang pasti sehingga kita akan mudah menjelaskan atau mengelola kelas kita. Dan yang sering saya dengar itu kita pasti kemudian menjelaskan menggunakan istilah yang sangat legendaris, yaitu verbal atau afiks ber itu membentuk verba intransitif, kemudian me itu membentuk verba transitif. Nah, sebetulnya kalau kita mau lebih dalam lagi ya, itu pertanyaannya adalah verba intransitif itu apa? Verba transitif juga itu apa gitu, atau konsepnya seperti apa gitu. Kita bertanya kepada diri kita sendiri, apakah kita sebenarnya tahu benar itu yang dimaksudkan intransitif dan transitif itu apa? Karena kalau kita hanya menjelaskan yang satu berobjek, yang satu tidak ada objeknya, itu tetap masih membingungkan ya buat orang asing. Nah, mungkin hal pertama yang ingin saya bagi adalah bahwa afiks dalam bahasa Indonesia itu tidak hanya berfungsi untuk membentuk kata, tapi juga punya fungsi untuk memarkahi unsur kalimat. Nah, saya kadang-kadang agak khawatir fungsi yang terakhir ini kita sering lupa, yaitu bahwa afiks itu juga berperan di tingkat kalimat. Dalam hal ini pendekatan yang saya katakan tadi, yang saya ingin bagi di sini adalah pendekatan pembagian
afiks atau jenis proses morfologis yang bersifat derivasi dan infleksi. Jadi kita memang mengenal dua jenis afiks, yaitu afiks yang bersifat derivatif dan afiks yang bersifat inflektif. Ini di dalam bahasa Indonesia ya. Jadi derivasi itu berkenaan dengan pembentukan kata, ya, sedangkan infleksi berkaitan dengan fungsi afiks dalam konteks yang lebih besar, yaitu kalimat. Nah, ini kita perlu membedakan, ya, perlu membedakannya. Nah, kalau afiksasi dalam bahasa Indonesia didekati dengan perspektif ini, kalau saya ya merasa itu lebih mudah mengelola kelas pengajaran bahasa Indonesia sebagai bahasa asing dalam hal ini untuk tata bahasanya. Mungkin untuk lebih memudahkan apa yang saya sampaikan ini, saya akan mengambil contoh dengan me, ya, karena me ini afiks yang sangat produktif dan sering sekali menghantui kepala kita semua. Kalau afiks me ini bersenyawa dengan kata kering misalnya, membentuk kata mengering, ya itu apakah sama kalau me ini kita senyawakan dengan bunuh, menjadi membunuh? Ya, sekarang kita lihat satu persatu ya. Kalau proses morfologis yang terjadi pada me ketika bersenyawa dengan kering itu menimbulkan komponen maknawi baru pada kata mengering. Ya. Jadi kering dan mengering itu ada komponen maknawi baru yang berbeda. Di mana perbedaannya? Ketika kita mengatakan mengering, di sana ada kata ada proses, ya, ada proses yang menempel arti pada kata mengering, sedangkan kering itu tidak. Nah, inilah yang disebut dengan proses derivasi. Jadi afiks me pada kata mengering itu bersifat derivatif. Sekarang kita lihat bagaimana dengan me pada kata membunuh. Ya, ketika me disenyawakan atau bersenyawa dengan kata membunuh, apakah sama dengan kata mengering? Ya, me pada kata mengering. Yang sering kita jelaskan kepada pembelajar asing adalah di sini membentuk verba aktif. Ya, ini istilah yang sering kita pakai, tapi kalau kita bertemu atau kita punya mahasiswa atau ada pembelajar asing yang sangat kritis di kelas kita, mereka akan bertanya verba aktif itu apa? Kemudian kita mencoba menjawab, verba aktif itu adalah verba yang menyatakan tindakan. Ya, bisa saja kita bertemu dengan pengajar asing yang lebih kritis lagi dan mereka mengatakan, bukankah bunuh tanpa me itu sudah menyatakan tindakan? Ya, itu sangat mungkin kita ditanya seperti itu. Jadi kalau bunuh tanpa me sudah menyatakan tindakan, dan kadang-kadang bahkan orang Indonesia juga membuang me itu pada percakapan sehari-hari. Lalu fungsi me di sini apa? Ya, fungsi me di sini apa? Apakah ini membentuk kata baru? Apakah ada komponen maknawi baru yang dihasilkan? Ya, menurut saya jawabannya tidak. Jadi makna leksikal bunuh dan makna leksikal membunuh tetap sama. Jadi me di sini berfungsi membentuk kata gramatikal. Nah, kalau di dalam teori linguistik itu disebut memarkahi diatesis aktif, ya. Jadi bersama dengan di, itu berpasangan me dan di. Ini adalah masalah diatesis. Jadi me memarkahi diatesis aktif dan di memarkahi diatesis pasif. Ya, ini sulit ya, pasti sulit untuk dipahami dan kita bayangkan bagaimana kalau ini kita berikan kepada pembelajar asing dalam kelas kita. Nah, mungkin kalau kita benar-benar memahami hal yang pokok tentang tata bahasa Indonesia, kita tidak akan terlalu bingung sebenarnya. Sebenarnya tidak ada tumpang tindih, itu tidak ada. Kalau kita tahu mengenai hal-hal yang tadi saya jelaskan, aturan atau peraturan tidak sama, ya jelas tidak sama, karena dengan bentuk yang sama, itu mungkin saja fungsinya tidak sama, sehingga peraturannya atau aturannya tidak sama. Ya, kalau soal
perkecualian saya kira di Ya. dalam bahasa apapun ada perkecualiannya, dan kalau kita terus belajar tentang tata bahasa Indonesia, kita perlahan-lahan akan bisa menemukan perkecualian itu penjelasannya seperti apa ya. Kadang-kadang perkecualian itu juga ditimbulkan oleh akibat perubahan atau perkembangan bahasa. Mungkin sementara itu dulu penjelasan saya, Oh, Ibu Cynthia. ya, baik Ibu Dwi. Jadi apa namanya? Memang kalau ini kan berdasarkan saya bertanya berdasarkan pertanyaan-pertanyaan peserta ya yang ada di sini. Jadi memang penguasaan linguistik, pengetahuan tata bahasa khususnya untuk pendekatan afiksasi itu diperlukan pengetahuan tentang derivasi dan infleksi tadi ya Ibu Dwi ya. Ya, Untuk menurut saya itu yang kalau kita sudah menguasai itu, maka pisau kita sudah tajam untuk mengajarkan ini. mudah-mudahan Ya. Kemudian juga pertanyaan tentang perkecualian mungkin bisa terjawab jika kita bisa menguasai dua hal ini ya Ibu Dwi ya, pelan-pelan kita tahu oh Nah, ini. ya mungkin tidak semua, tapi ada beberapa yang mungkin bisa kita jelaskan. Oke, baik. Tidak semua, tapi ada beberapa kita bisa. Mungkin ya. Iya, oke. Baik. Ya, itu adalah contoh dari Ibu Dwi tadi ya, perbedaan mengering dan dengan membunuh. Jangan bunuh saya ya, Bu. Baik, ya, itu pertanyaan yang pertama. Lalu pertanyaan yang kedua, Ibu Dwi. Ya. Ketika mengajarkan imbuhan, bagaimana mengintegrasikannya dalam kemahiran berbahasa dan juga bahkan dalam pengajaran budaya begitu katanya Ibu Dwi pertanyaannya. Bagaimana ketika mengintegrasikannya? Silakan. Ya, terima kasih Ibu Cynthia. Ya. Kalau soal cara mengajarkannya, jadi kita kembali lagi kepada tadi apa yang saya jelaskan mengenai kita mengajar kelas yang kita ambil itu bukan kelas linguistik, tetapi ini adalah kelas pengajaran bahasa asing. Ya. Dan oleh karena itu, yang pertama kita harus meletakkan pengajaran ini, tata bahasa dalam hari ini ya, kelasnya itu kelas pengajaran bahasa. Jadi melakukan kegiatan berbahasa sehingga yang belajar itu tidak menyadari bahwa mereka itu sedang belajar tata bahasa. Jadi ada tata bahasa, ada masalah tata bahasa, tetapi mereka tidak menyadari bahwa mereka sedang diajari tata bahasa. Nah, berkaitan dengan hal itu yang seperti saya jelaskan tadi, kita harus mengemasnya tidak sebagai pengetahuan tata bahasa, tetapi sebagai kelas pengajaran kemahiran berbahasa. Jadi, kata kuncinya adalah pemakaian. Kita harus mulai dari wacana. Tidak mulai dengan afiks, ditambah kata dasar, jadi apa, tapi dibalik. Nah, mungkin di sini saya bisa memberikan contoh, ya, Pak. Saya akan menayangkan satu slide. Saya bisa menayangkan, Pak Fahrul atau Bapak Devisa? Ya, mari kita lihat bersama-sama di sini. Ya, ini salah satu contoh. Misalnya saja saya mau menekankan ber di dalam bahasa Indonesia pemakaiannya, dan kita tahu bahwa ber itu bisa dipakai untuk menjelaskan ciri-ciri fisik. Jadi bahkan pertama kali untuk memperkenalkan ber itu ya sebaiknya langsung dalam bentuk situasi. Ya, misalnya saja percakapan seperti ini. Itu Ibu Dwi ya? Bukan, itu Ibu Leli. Oh, saya kira Ibu Dwi. Ibu Dwi berkacamata dan berambut pendek. Nah, jadi mereka mengenal berkacamata dan berambut pendek langsung dalam sebuah situasi, yaitu yang apa ya? Ini berbicara dan sedang membicarakan ciri fisik, ya misalnya. Dan ini kita bisa terus meningkatkan atau kita mengulang kembali ya, tidak hanya satu kali. Kemudian kita ulang kembali di tingkat yang lebih tinggi, misalnya dengan ber yang
sama tetapi lebih kompleks. Misalnya percakapan seperti ini, kita harus memilih ketua yang bersikap adil. Bersikap adil itu lebih sulit lagi ya. Dan bersifat jujur, ada lagi yang lebih sulit, dan ada yang lagi yang lebih kompleks lagi. Misalnya kita tambahkan untuk BIPA yang lebih tinggi, jangan lupa ketua baru juga harus berpengetahuan dan berwawasan luas. Nah, saya kira kalau kita sejak awal sudah mengemasnya seperti ini adalah kelas pengajaran kemahiran, kita juga tidak akan diruwetkan dengan pertanyaan apa sih bedanya berdharma. Ya, ini salah satu contoh yang bisa saya sampaikan tentang berdharma. Ini tentunya yang bersifat derivasi, dan mari kita lihat misalnya mekan ya, mekan. Nah, untuk afiks tertentu selain jangan diberikan secara berdiri sendiri sebagai kata ya, kalau kita tahu bahwa membosankan itu penting juga dikaitkan dengan bosan karena strukturnya sangat berbeda, kita bisa langsung menggabungkannya dalam sebuah percakapan seperti ini. Misalnya kita bertanya, siapa yang bosan? Itu Pak Rizal. Oh, Pak Rizal bosan ya Pak Rizal. Gitu. Kemudian kita perkenalkan yang membosankan. Apa yang membosankan? Pidatonya atau seminarnya. Oh, pidatonya membosankan ya. Nah, di sini mereka langsung memakai bahwa bosan itu orangnya bosan, Pak Rizal bosan, saya bosan, sedangkan membosankan itu sesuatunya, apanya yang membosankan itu. Nah, kita juga bisa mengemasnya dalam bentuk, misalnya sekarang kita belajar tentang mengeluh ya. Kalau kita mengeluh itu banyak memakai mekan menurut saya. Kita silakan Bu Cynthia mengeluh, saya mengeluh, saya dulu bisa saya mengeluh. Saya tidak suka film apa misalnya, ceritanya membosankan, atau saya tidak mau makan di restoran itu lagi, pelayanannya menyebalkan, ya, dan seterusnya. Kita bisa membawa berbagai situasi untuk mengenai afiks tertentu yang bisa dipakai di situasi yang seperti itu. Ya, jadi saya kira itu beberapa contoh yang bisa saya tampilkan, Bu Cynthia. Baik, Ibu Dwi. Ya, jadi menarik ya bahwa kita memang saran Ibu Dwi tadi ya langsung masuk dalam wacana ya. Tadi ada penjelasan tentang yang mempunyai ciri fisik dari tingkat awal sampai dengan tingkat akhir. Wacana ya Ibu Dwi ya? Ya, langsung wacana. Jadi langsung ke wacana ketika mengintegrasikannya. Muatan budaya juga di situ ya Ibu ya tadi. Oh iya, tadi saya belum menjawab muatan budaya ya. Kalau muatan budaya itu juga sebetulnya kuat juga di dalam tata bahasa. Misalnya ketika kita mengajarkan kalimat yang kita sebut dengan kalimat imperatif ya, itu mereka kalau hanya diberi bentuk-bentuk kalimat imperatif tanpa diletakkan dalam sebuah situasi, itu nanti bisa membahayakan ya, karena kita tahu bahwa bentuk imperatif yang menghilangkan, misalnya menghilangkan itu kan tidak bisa dipakai kepada semua orang ya. Jadi kalau saya berbicara dengan orang yang saya hormati, saya tidak mungkin menggunakan bentuk itu. Ya. Jadi itu harus benar-benar diletakkan dalam pemakaian yang nyata sehingga mereka tahu kapan bentuk seperti itu dipakai. Oke, baik. Itu berkaitan dengan budaya yang kalimat imperatif tadi ya Ibu Dwi ya. Sopan santun di Indonesia ya. Sopan santun di Indonesia karena partisipan dalam berbicaranya juga ya Ibu ya. Ya, betul sekali. Baik, yang ketiga nih Ibu, pertanyaan. Kalau tadi tentang afiks ya, kalau ini mungkin bagaimana berhubungan dengan struktur kalimat Ibu?
Ya. Bagaimana mengajarkan struktur kalimat dalam kaitannya dengan perbedaan antara yang baku dan tidak baku. Perbedaan pola kalimat bahasa Indonesia dan pola kalimat bahasa ibu pengajar. Jadi seperti Bin tadi kan dia mengalami kesulitan bahasa ibunya ya dan memahami bahasa Indonesia. Kemudian juga struktur kalimat penggunaan bahasa asing ketika mengajar, misalnya penggunaan bahasa Inggris untuk mengajarkan struktur kalimat, apakah itu efektif, Ibu? Itu pertanyaannya. Ya, kalau kaitannya dengan pola kalimat yang saya harus mengingatkan kita semua ya, bahwa kalau kita membicarakan pola kalimat tertentu, misalkan kalau bahasa Indonesia itu polanya subjek, predikat, objek, atau pelengkap, keterangan, dan sebagainya. Pola itu kalau kita letakkan dalam analisis linguistik misalnya, itu kan di sintaksis ya. Iya, betul. Pola seperti itu lepas konteks. Artinya pola yang rapi seperti itu kita tentukan itu sebetulnya tanpa konteks. Ya, karena keperluannya tidak sama. Misalnya kita membuat pola seperti itu karena ingin melihat tipologi bahasa Indonesia itu seperti apa ya, tipe sintaksisnya ya. Jadi kalau kita berharap bahwa dalam pemakaiannya orang Indonesia itu selalu rapi, subjek, predikat, dan seterusnya, itu hampir tidak mungkin ya. Betul. Karena pemakaian bahasa itu kan ada konteksnya, ada pemicunya. Dan yang namanya tata bahasa itu hanya salah satu komponen kemahiran. Jadi ada komponen lain yang membuat sebuah pemakaian itu menjadi ada gitu. Selalu ada pemicunya ya, selalu ada pemicunya. Mengapa sebuah struktur itu dipakai atau tidak dipakai. Nah, dalam kaitannya dengan bagaimana mengajarkannya, kembali lagi ya kita kembalikan kepada kemahiran apa yang sedang kita tangani. Nah, saya mau mengambil contoh dua kemahiran yang produktif, yaitu berbicara dan menulis. Ya, kita tahu bahwa berbicara itu kan menangani bahasa lisan dan menulis itu menangani bahasa tulis. Ya, kita tahu ada perbedaan yang cukup besar antara bahasa lisan dan bahasa tulis. Nah, dalam kaitannya dengan struktur, di dalam kemahiran berbicara itu sangat mungkin ya, dimungkinkan untuk tidak hadirnya unsur-unsur kalimat secara lengkap. Betul. Karena kalau lengkap malah jadi aneh. Ya. Jadi tapi ketidaklengkapan itu kan sebenarnya juga sebuah kemahiran berbicara. Nah, kita melatih mereka untuk bisa memproduksi ujaran itu dengan yang tidak lengkap tadi ya, sedangkan untuk bahasa tulis itu mungkin justru harus lengkap ya. Itu saya kira yang paling penting, Bu Cynthia. Dan kalau masalah baku dan tidak baku ya kembali lagi kita kemahirannya tadi. Kalau kita sedang berbicara misalnya situasinya menuntut kita menggunakan yang baku, kita beri yang baku. Tetapi kalau kemudian kita sedang mengajarkan yang tidak dituntut struktur yang baku, itu kita munculkan. Jadi yang penting adalah situasinya dihadirkan sehingga mereka tahu kapan yang baku dan tidak baku itu dipakai. Ya, mungkin apakah ini sudah cukup menjawab pertanyaan tadi, Bu Cynthia? Iya, yang tentang bahasa Inggris. Oh iya, tentang bahasa Inggris ya. Oke, ini. Jadi kalau saya menyarankan ya, apapun bahasa yang kita pakai untuk menangani masalah tata bahasa di kelas kita itu, entah memakai bahasa ibu dari pengajarnya atau memakai bahasa internasional yaitu bahasa Inggris atau memakai bahasa Indonesia, ya sepanjang kita menggunakan pendekatan penjelasan dalam hal ini, menggunakan pendekatan linguistik, itu pasti tidak efektif ya. Seperti yang tadi sudah dikeluhkan oleh Bin, di dalam kelas kok saya mengerti, tetapi begitu di kehidupan nyata kok tidak mengerti, tetap bingung ya, karena mereka memang tidak dilatih untuk menghadapi pemakaian, tetapi mereka dilatih untuk menghadapi penjelasan. Nah, ini yang menurut saya ya sebaiknya dihindari. Gitu, Bu Cynthia. Ya, baik. Jadi kalau saya simpulkan tadi
bahasa baku dan tidak baku memang bergantung pada situasi ya. Ketika dia Ya, dituntut dalam bahasa tulis, memang yang diharapkan keluarannya memang bahasa dengan struktur kalimat lengkap. Tetapi ya, ketika dihadapi oleh situasi berbicara yang memang di situ ada kemahiran untuk menghilangkan subjek misalnya atau objek tidak lengkap, ya disitulah kita mengajarkan struktur itu tidak harus dihadirkan secara lengkap gitu Ibu Dwi. Dan berkaitan dengan bahasa Inggris juga selagi itu dijelaskan secara pengetahuan pun tidak akan efektif ya. Jadi ya, lebih betul langsung sekali. pada penggunaan. Baik, ini pertanyaan yang keempat, yang terakhir, yang dari para peserta. Sebelum nanti saya akan menampilkan pertanyaan-pertanyaan dari membacakan pertanyaan dari YouTube. Juga saya akan membacakan pertanyaan dari Zoom. Jadi Bapak Ibu yang ingin bertanya lebih lanjut kepada Ibu Dwi, silakan tulis di kolom obrolan. Nanti Bapak Ibu akan disorot oleh kami. Baik, pertanyaan yang keempat Ibu Dwi, di sini ditanyakan seperti ini. Kadang-kadang ada kesenjangan antara tata bahasa dan kemahiran berbahasa. Misalnya begini, pembelajar tadi ya bisa berlatih dengan tepat di kelas tata bahasa. Tadi Bin juga ya kesulitan menemukan konteks ketika di kelas dia sudah mahir misalnya, sudah menguasai bentuk itu. Tetapi di dalam kelas kemahiran misalnya tata bahasa ya, di dalam kelas kemahiran dia tidak bisa menggunakan itu. Jadi struktur itu sepertinya hanya berlaku di kelas tata bahasa. Jadi bagaimana itu Ibu Di? Silakan dijawab. Ya, jadi menurut saya ya apapun kalau kita masih di dalam program pengajaran bahasa Indonesia sebagai bahasa asing, ya, apakah tata bahasa itu diberikan dalam kelas yang terpisah dari kemahiran atau terintegrasi di dalam kemahiran, kita tetap harus mendekatinya dengan pendekatan pengajaran kemahiran berbahasa. Jadi selalu dalam pemakaian ya. Mungkin saya akan memberikan contoh saja supaya lebih konkret ya bagaimana kesenjangan ini mungkin bisa diatasi. Yang seperti apa sih sebetulnya yang mungkin tidak harus dengan pengetahuan tata bahasa. Ya coba saya akan membagikan satu slide lagi. Ya. Ya misalnya ini ya, kalau tadi kita bicarakan kalimat aktif dan pasif. Kalau saya itu daripada saya menjelaskan strukturnya, memakai istilah subjek atau objek, yaitu saya menempuh jalan untuk sekaligus ya memasangkan mo dan di itu dalam satu kali pengajaran dan tanpa menjelaskan subjek, objek dan sebagainya. Saya memilih kata-kata yang mendasar, artinya yang prototipikal ya, yang bisa mewakili penjelasan bentuk seperti ini. Misalnya saya langsung memberikan tokoh-tokohnya, yaitu misalnya pembunuh dan korban, yaitu A dan B, dan verbanya adalah bunuh tadi. Lalu kita kan punya dua konstruksi, dengan dua kalimat, yaitu A membunuh B dan B dibunuh. Ya ini percayalah bahwa mereka adalah orang dewasa dan bisa menangkap ini dengan baik. Yang kemudian kita akan memberikan kata yang lain, pasangan kata yang lain yang kita cari pasangan katanya itu jangan yang yang ambigu, tapi yang sudah pasti gitu. Misalnya polisi dan penjahat, kalau dalam kaitannya dengan tangkap itu mereka akan bisa mengatakan polisi menangkap penjahat karena polisi itulah sebetulnya pelakunya, dan itu yang harus kita letakkan di awal kalimat. Kemudian ketika kita membicarakan penjahat, bagaimana kalimatnya? Penjahat ditangkap oleh polisi. Ya ini dan seterusnya kita berikan pasangan-pasangan yang pasti, misalnya kucing, tikus, kejar, misalnya seperti itu ya. Yang mungkin tidak diragukan lagi bahwa kucing mengejar
tikus ya, bukan tikus mengejar kucing misalnya gitu. Ya, ini pengenalan strukturnya yang kemudian harus dilanjutkan dengan pemakaiannya. Misalnya kita memberikan situasi saja, misalnya ya, Ibu Edith dan putrinya Rena itu sedang di dapur, sedang memasak, kemudian kita akan memberikan satu contoh percakapan ya, karena mereka membicarakan bahan-bahannya, dan itu pasti kalau kita membicarakan bahan-bahan itu kita akan memakai di sini, bukan no ya. Dan ini contoh yang seperti ini terus kita tambah ya, atau bisa juga yang seperti ini juga sama, atau saya punya contoh yang seperti ini. Sebentar ya, di mana ya? Oh, ini. Ya, misalnya tadi yang menjawab kebingungan Bin ya, tapi di sini saya pakai contoh kata bakar. Kalau kita mengatakan gedung itu dibakar, oh, mari kita cari pelakunya. Atau kalau kita mengatakan gedung itu terbakar, kita harus mencari penyebabnya. Jadi mereka langsung bisa mengerti bahwa di itu dihubungkan dengan pelaku, bahwa ter itu dihubungkan dengan penyebab ya. Atau misalnya bisa juga contoh lain, pasar Kliwon dibakar, maka pertanyaan adalah siapa yang melakukan. Tapi kalau gedung pertemuan itu terbakar, kita bisa bertanya apa penyebabnya. Nah, saya kira ini mungkin ya bisa menjawab apa yang tadi menjadi pertanyaan Bin, dan juga mungkin pertanyaan kita semua. Kelas pengajaran bahasa, kelas kemahiran berbahasa itu menangani penggunaannya. Tadi contoh-contoh tadi itu, meskipun kita mengajarkan di, ter, dan sebagainya itu langsung dalam sebuah penggunaannya, bukan dengan penjelasan pengetahuan tata bahasa. Jadi saya kira itu bisa menjembatani atau bisa mengurangi kesenjangan antara kelas tata bahasa dan kelas kemahiran. Demikian Ibu Cynthia. Baik, jadi kembali lagi kepada Iya, kembali ke sana lagi. Iya, kembali ke sana lagi ya, kepada penggunaan. Selalu pada penggunaan, jangan terjebak ke dalam pengajaran pengetahuan ya. Iya. Baik, Ibu Dwi, itu yang bisa kami kumpulkan dari pertanyaan peserta. Nah, sekarang saya akan beralih ya ke sesi ketiga. Sesi ketiga itu seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, bahwa sesi ini juga merupakan pertanyaan spontan dari para peserta yang berasal dari YouTube dan berasal dari Zoom. Di sini ada pertanyaan dari Zoom dulu ya, Ibu Dwi ya. Pertanyaan dari YouTube dulu. Yeah. Tentang imbuhan lagi sepertinya, tetapi pertanyaannya seperti ini. Imbuhan apa yang paling awal diperkenalkan dan yang paling susah? Jadi imbuhan apa tuh yang paling pertama, gradasinya, penjenjangannya, dan imbuhan apa yang paling susah untuk diperkenalkan atau diajarkan kepada pembelajar? Silakan Ibu Dwi. Ya, terima kasih ya. Jadi saya pasti harus mengingatkan kembali kepada kita semua, kepada teman-teman, bahwa kalau kita membicarakan imbuhan itu jangan berpikir bahwa misalnya kalau saya mengatakan bahwa oke, coba ajarkan dulu ya, kita jangan berpikir bahwa itu adalah imbuhan yang tunggal ya. Dan kita juga jangan misalnya kita berikan dulu pertama, tapi yang pertama itu yang mana. Nah, itu kan harus kita kembali lagi misalnya tadi yang derivasi atau yang infleksi. Ya, kalau berdasarkan teori ya, sebaiknya yang derivasi dulu baru infleksi, karena keduanya itu juga bisa menggambarkan sebuah proses, dan biasanya proses derivasi itu bisa juga diinfleksikan begitu ya. Nah, kalau ditanya mana yang mudah, itu sulit. Ambil contoh tadi saya yang tadi itu ya. Ketika kita mengatakan bahwa itu mudah, ya bisa memang itu mudah. Itu pertama kita menjelaskan ciri-ciri fisik dengan yang tadi saya berkacamata, berambut pendek ya. Tapi sebetulnya yang sama itu kan juga dipakai untuk kalau saya mengatakan
orang itu harus berpengetahuan luas, ya itu bernya sebenarnya bukan ber yang berbeda. Nah, tapi kan kita tidak mungkin meletakkan berpengetahuan luas itu di awal misalnya. Jadi, kalau menurut saya, ya itu terus-menerus dipakai ber yang dengan kata yang sederhana sampai terus kita panggil lagi, kita pakai lagi, kita munculkan lagi ketika ber itu harus bersenyawa dengan kata yang lebih kompleks. Jadi kalau menanyakan mana yang lebih mudah dan mana yang lebih sulit itu tidak bisa ditentukan hanya dari bernya saja. Ya, karena ber itu kan tidak sendirian. Ber itu bergabung dengan kata, kemudian dia juga membentuk sebuah struktur, kemudian nanti dia juga ada efek yang lain gitu ya, itu tidak bisa ditentukan sendirian. Ya, jadi ber yang dianggap mudah di awal bisa menjadi sulit juga ketika kita menanganinya di kelas yang lebih tinggi dengan kosakata yang lebih kompleks. Ya. Jadi bagaimana cara kita mengetahui, ya mau tidak mau kita harus belajar tata bahasa Indonesia secara lebih mendalam, yaitu perlahan namun pasti kita akan bisa mengetahui kompleksitasannya atau kemudahannya gitu, kira-kira seperti itu Bu Cynthia. Baik Ibu Dwi, jadi walaupun imbuhannya sama ber tapi penggunaannya ketika di awal saya bilang Ibu Dwi berkacamata, tapi di akhir saya bisa bilang Ibu Dwi berpengetahuan luas tentang tata bahasa, itu beda sekali ya. Ya, itu mungkin tidak cukup. Iya, jadi memang harus dipelajari kembali bagaimana untuk menjenjangkan hal itu. Baik Ibu Dwi, terima kasih. Pertanyaan yang kedua juga masih dari YouTube. Bagaimana, pertanyaannya ya Bu, bagaimana menyikapi pembelajar, ini sebenarnya pembelajarnya ya, yang sering menyamakan pola tata bahasa Indonesia dengan tata bahasa Jepang, tata bahasa Inggris. Katanya di sini bahasa Indonesia banyak pengecualian, khususnya avisasi, sedangkan Inggris cenderung teratur. Jadi si pembelajarnya tuh banding-bandingin gitu loh Mbak. Pilih kaki gitu. Ya, ya jadi kadang-kadang itu pembelajar mungkin terpicu untuk melakukan perbandingan tata bahasa karena kelas yang kita kelola barangkali penuh dengan atau didekati dengan pengetahuan tata bahasa, dan di sana ada begitu banyak istilah linguistik ya. Jadi kelasnya tidak berjalan maksimal sebagai kelas pengajaran kemahiran berbahasa. Ya. Jadi kalau buat saya menghindari hal itu adalah mereka itu secara misalnya waktunya 90 menit, ya 90 menit itu mereka setelah diberi kegiatan berbicara, kalau berbicara, menulis ya, kalau menulis apapun tanpa ada yang saya katakan tadi, tanpa terasa bahwa mereka itu sebetulnya sedang dijejali struktur tertentu, afiks tertentu. Jadi tidak ada peluang bagi mereka juga untuk melakukan itu, gitu. Artinya tidak ada peluang untuk mempersoalkan hal itu, ya. Tapi memang tidak terhindarkan ya, kita punya siswa yang sangat pintar dan selalu melakukan itu ya. Kalau saya ya, kalau kelas saya tidak berisi pengetahuan, saya tidak akan melayani di kelas. Artinya saya akan melayani di luar kelas. Ya. Jadi artinya di kelas itu yang penting mereka harus bisa mendemonstrasikan kemahirannya yang sedang kita sasar tadi itu. Nah, kalau melayani di luar kelas ya tidak ada masalah ya. Artinya begini, bagaimana mereka membandingkan? Ya, pertama-tama kita katakan memang sistemnya tidak sama. Tidak sama. Tipologi bahasanya pun tidak sama. Ya, ini penjelasannya memang memerlukan pengetahuan linguistik yang harus lebih ya. Dan kita bisa menjelaskan di mana letak ketidaksamaannya, dan kalau ditanya mengapa tidak sama ya, memang sistem atau bahasa itu kan unik, berbeda-beda. Dan kemudian kalau dikatakan tidak teratur, ya seperti saya katakan tadi, teratur sebetulnya. Kita mengaturnya sesuai dengan sistem bahasa Indonesia, teratur. Tapi saya harus mengingatkan bahwa yang namanya bahasa itu berkembang.
bahasa itu bukan benda mati. Benda mati yang harus kotak selamanya kotak. Jadi rumusnya kotak harus tetap kotak. Bahasa itu berubah, bahasa itu berkembang. Tata bahasa pun berubah dan berkembang. Ya, karena menyangkut manusia tidak mungkin tidak berubah atau tidak berkembang. Nah, dalam perubahan dan perkembangan inilah sebenarnya kita harus tahu perubahannya, perkembangannya, mengapa menjadi seperti ini. Kalau ada perkecualian seperti saya katakan tadi itu, ya saya kira juga jumlahnya tidak akan banyak. Dan saya percaya kalau kita menguasai tata bahasa Indonesia dengan cukup, kita bisa mengatur materi kita dengan baik, itu mereka tidak akan merasakan ketidakteraturannya. Ya. Satu hal lagi juga harus saya ingatkan adalah kalau yang derivasi tadi, yang membentuk kata, karena ini berkaitan dengan perubahan komponen maknawi yang baru, meskipun sedikit atau banyak, ini berarti kan bersangkutan dengan perubahan makna leksikal. Nah, selama kita berhubungan dengan makna, itu memang menjadi tidak terbatas. Artinya, tidak semua memang bisa dirumuskan. Kita ada beberapa kasus yang memang harus kita lakukan sebagai kosakata, dan itu saya kira di bahasa manapun juga berlaku. Jadi, kita yang jangan memaksakan diri untuk menemukan polanya sampai tuntas, itu tidak mungkin ya. Derivasi itu memang tidak bisa diramalkan sebagaimana halnya infleksi. Nah, ini kita harus menyadari itu. Jadi hal-hal seperti ini sangat membantu kita untuk bisa menghindari hal-hal yang tadi dimasalahkan itu. Menurut saya begitu. Baik, Ibu. Jadi memang kalau saya bisa simpulkan bahwa ketika dia membanding-bandingkan itu terasa sekali ya di dalam kelas. Jadi kalau bisa kita bertarung di luar kelas dengan luar kelas saja ya. dengan pengetahuan linguistik. Iya. Begitu cara menyikapinya. Kemudian sebentar ya Ibu Dwi. Satu lagi yang berasal dari YouTube ini. Oh ya. Ya, mungkin Ibu Dwi tahu, katanya ada bentuk rektorat dengan dekanat. Ada sufiks at tidak di dalam bahasa Indonesia? Rektorat, dekanat, apa itu sudah dilakukan kata, bagaimana? Ya, sekarang kalau ini sebetulnya saya mau menjawabnya secara umum saja ya. Begini, kalau kasus yang kecil seperti ini mungkin hadir ke dalam kelas kita ya. Ini saya tidak tahu, Pak, ini pertanyaan untuk pengetahuan pengajar atau harus diberikan kepada siswa kita? Dia bertanya sufiks at itu ada atau tidak dalam pengetahuan pengajar mungkin ya Ibu ya? Ya, jadi kalau kita menentukan ada atau tidak, ya pertama-tama kadang-kadang kita akan maunya merujuk ke buku tata bahasa ya, sudah dicatat atau belum. Nah, masalahnya adalah ini masalah yang masalah kita. Bahasa berubah, bahasa berkembang dengan cepat, tetapi itu tidak diiringi dengan kecepatan buku-buku yang memuat perkembangan itu. Ya. Kalau ditanya ada atau tidak, jawaban saya sederhana saja. Sepanjang itu dipakai oleh penutur bahasa Indonesia, dimengerti dan ada, ditemukan, ya kita harus mengatakan bahwa itu ada. Ya, kalau mengenai jumlahnya sedikit atau banyak, kalau itu masih sedikit, jangan memaksakan itu sebagai bagian dari sebuah sistem dan kita harus menemukan sistemnya. Untuk sementara perlakukan saja sebagai kata. Baik. Ya. Itu jawaban saya. Ya. Baik, itu jelas. Mudah-mudahan jelas juga yang bertanya dalam jawaban tadi ya. Baik, sekarang saya akan beralih ke pertanyaan-pertanyaan yang para peserta yang sudah hadir di sini. Pertanyaan yang pertama kita tampilkan berasal dari Ibu, sebentar ya, Ibu Nunung Nuryanti. Silakan Ibu Nunung Nuryanti, mana wajahnya? Ibu Nunung Nuryanti di sini bertanya, mana Ibu? Terima kasih Ibu Cynthia. Silakan Ibu Nunung, pertanyaannya apa tadi? Baik, terima kasih Ibu Cynthia. Ya.
selama sekali mahasiswa BIPA yang berpendapat bahwa pengajaran tata bahasa itu adalah pengajaran yang serius, belajar yang serius, sulit, dan membuat stres. Oleh karena itu, saya mohon tips atau masukan dari Ibu Dwi berdasarkan Ibu Dwi Pengalaman Ibu Dwi ya. yang lebih banyak berpengalaman. Ya, bagaimana caranya untuk membuat kegiatan kelas menjadi lebih menarik, lebih santai dan tidak membosankan, karena pada umumnya mereka menganggap tata bahasa itu serius. Jadi mereka menganggap ini paling susah begitu. Begitu saja Ibu Dwi, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Nunung. Silakan Ibu. Ya, sebetulnya kembali saya harus menekankan bahwa mengapa kelas itu menjadi sulit karena dipenuhi dengan penjelasan pengetahuan tata bahasa. Dan kalau sekarang saya mencoba menjelaskan satu apa ya, ini sekarang saya ingin mengajak teman-teman untuk merasakan betapa membosankannya kalau kita menjelaskan berdasarkan pengetahuan tata bahasa. Misalnya saja saya akan menjelaskan begini. Diatesis itu berkenaan dengan ketransitifan ya. Dan ketransitifan, kita harus tahu bahwa ketransitifan itu tidak hanya sintaktis tapi juga semantis. Ketransitifan semantis itu berhubungan dengan jumlah partisipan yang harus hadir dalam sebuah peristiwa, sedangkan yang sintaksis itu berkenaan dengan bagaimana mewujudkannya di dalam sebuah kalimat. Nah, kalau saya berbicara seperti itu, saya tidur. Bayangkan betapa membosankannya. Saya tidur dan juga mungkin siswa kita itu kan sebetulnya tidak semua mengerti atau tidak semua punya bekal tentang tata bahasa ya. Jadi kalau kelas tata bahasa yang diselenggarakan secara terpisah dari kemahiran, dibawakan dengan cara seperti itu sudah pasti akan membosankan ya. Tidak hanya membosankan, memusingkan karena mereka punya bekal istilah yang sama-sama kenal subjek, tapi pemahaman subjek saya dengan pembelajar asing itu tidak sama dan mereka capek sekali gitu ya. Jadi sebetulnya ya memang jangan sampai mereka itu diberi kesempatan 1 menit pun untuk merasa bahwa ini adalah kelas pengetahuan tata bahasa. Jadi sepanjang kelas itu mereka hanya tahu bahwa mereka harus berbicara, mereka harus menulis, mereka harus memakai tanpa sedikit pun merasa bahwa ini adalah kelas tata bahasa. Tadi contoh-contoh yang bisa saya berikan kepada teman-teman tadi itu mungkin contoh yang bisa saya perlihatkan bagaimana menghindari istilah-istilah linguistik untuk mengajarkan misalnya apa bedanya dibakar dan terbakar gitu ya. Karena kalau strukturnya sederhana sekali, hanya subjek predikat, rumah itu dibakar, rumah itu terbakar, tetapi kita tahu bahwa dampak maknanya itu sangat berbeda. Dan kalau kita penuh dengan menjelaskan di adalah afiks yang bla bla bla, ter adalah afiks yang begini begitu dan seterusnya, itu mereka pasti bosan. Tapi kalau mereka langsung diberi situasi, langsung diberi kegiatan, mereka harus membuat contoh yang sama dengan kalimat yang lain, langsung berbicara dengan temannya, langsung membuat kalimat, saya kira mereka tidak akan sempat untuk berpikir tentang tata bahasa. Begitu Ibu Nunung, mudah-mudahan bisa menjawab. Jadi contoh-contoh yang saya berikan mungkin bisa menjadi gambaran ya untuk menghindarkan kelas pengetahuan tata bahasa di dalam kelas kemahiran berbahasa. Baik, Ibu Dwi, terima kasih. Jadi fokusnya pada penggunaan bukan mengajarkan pengetahuan ya. Iya. Ini pertanyaan yang kedua, mudah-mudahan ini juga pertanyaan sebelum penutup acara kita ya. Ini ada dari Musdalifah. Musdalifah, silakan dengan pertanyaannya ditampilkan. Selamat pagi.
Sagita siang ya. Ada 2 pertanyaan ya? Yang Ya, pertama ada 2 untuk pertanyaan. Bin, ya, yang kedua untuk Ibu Dwi, betul? Ibu Dwi, ya. Ya, jadi ke Bin juga ya, silakan. Ya, untuk Mbak Bin, saya ingin bertanya strategi belajar apa yang Mbak Bin gunakan sehingga mampu membedakan afiksasi dan mengetahui perbedaannya ketika dalam percakapan sehari-hari. Lalu untuk Bu Dwi, saya ingin bertanya, karena saya belum ada pengalaman mengajar BIPA ya, saya ingin bertanya kepada Ibu, apakah untuk materi tata bahasa ini ada urutan pengajarannya kepada pelajar dari tingkat dasar, madya, atau tingkat lanjut? Baik, terima kasih Mbak Terima kasih, Musdalifah. selamat pagi. Iya, Bin bisa menyimak langsung ya, Ibu Siti nggak usah jelaskan lagi. Strategi apa yang digunakan Bin untuk bisa menguasai afiksasi dan membedakannya? Apa yang digunakan strateginya, Bin? Ya, terima kasih atas pertanyaan Ibu Musdalifah. Ya, bagus. Mungkin untuk saya strategi belajar mungkin tidak hanya dalam kelas, tapi juga di luar kelas. Karena menurut saya kalau dalam kelas itu hanya teori, dan teori harus menurut saya juga harus menerapkan dalam praktik kesehari-hari. Jadi yang saya lakukan adalah juga selain di kelas saya mencoba mungkin berbicara dengan banyak orang Indonesia benar-benar itu. Ya, untuk mengetahui juga kapan mereka juga memakai afiks seperti ter atau di. Kalau ada mungkin terdengar kapan dalam situasi apa mereka memakai ter, karena kalau dalam kelas mungkin pengajar mereka menjelaskan mungkin 2, 3, 4 hari mungkin juga situasi seperti kapan harus memakai ter atau kapan harus memakai ya afiks atau prefiks yang lain itu. Tapi yang paling penting untuk saya adalah latihan dalam dunia nyata itu, dan saya seperti yang apa yang saya lakukan juga adalah cari pertukaran. Misalkan di BIPA itu saya juga mencari orang Indonesia benar-benar, tapi untuk berlatih, dan dalam internet juga saya mencari orang untuk melatih bahasanya, untuk mengetahui kapan saya harus memakai struktur kalimat atau afiks prefiks yang tepat itu. Ya. Saya terharu loh dengan bahasa Indonesia Bin ini. Ini bahasa Indonesia dari nol ya, Bin belajar di BIPA UI dan ya, benar. Itu. Mbak Musdalifah bisa paham apa? Ya. Bisa mengetahui. Terima kasih Mbak Bin. Iya, terima kasih. Iya, jadi Bin ini memang berlatih lewat internet, berbicara langsung dengan orang Indonesia benar-benar atau penutur jati ya, kami sebut penutur jati, native speaker seperti itu. Kemudian Ibu Dwi, pertanyaan dari Musdalifah, silakan dijawab. Ya, apakah ada aturan khusus pemberian materi tata bahasa khususnya afiksasi untuk pemula, madya, dan lanjut? Ya, sebenarnya Mbak Musdalifah di sini maksudnya aturan itu aturan. Iya, maksud saya misalnya di pelajar tingkat dasar diberikan afiksasi mo dulu, baru di atau ter begitu. Iya, seperti yang tadi saya jelaskan, sebetulnya ini kompleks ya. Jadi kita sebenarnya tidak bisa semata-mata hanya mengandalkan jenis afiksnya untuk menentukan mana yang lebih dulu di tingkat pemula, madya, lalu tingkat lanjut ya, karena tadi sudah saya jelaskan bahwa proses afiksasi itu melibatkan tidak hanya afiks itu sendiri, tetapi juga melibatkan kata dasar,
kemudian setelah mendapat atau bergabung dengan kata dasar, kalau itu adalah derivatif, nanti kita akan menangani masalah perubahan komponen maknawi yang baru. Jadi ini kita membahas makna leksikalnya, atau kemudian kita juga melihat apakah proses itu berdampak atau ada kaitannya dengan unsur kalimat yang lain dan sebagainya. Jadi cukup kompleks ya. Jadi dalam hal ini untuk pertanyaan mana yang lebih mudah, mana yang lebih sulit, mana yang lebih dulu diajarkan, mana yang lebih belakangan diajarkan ya, mohon kita tidak melihatnya hanya dari bentuk afiksnya saja. Ya seolah-olah ber itu di tingkat 1, lalu memper di tingkat 2 dan seterusnya. Tidak seperti itu yang pertama. Ya, ada banyak hal lain yang harus dipertimbangkan untuk menentukan tingkat kemudahan dan tingkat kesulitan. Dan yang kedua, kita juga tidak kemudian kalau sudah diberikan di tingkat awal, tidak lagi diberikan di tingkat berikutnya. Ya, kalau menurut saya pengajaran kemahiran berbahasa itu, khususnya untuk tata bahasa itu seperti spiral ya, itu harus terus dipakai lagi, diulang lagi, dipanggil lagi, terutama karena afiksasi itu berkenaan dengan juga katanya, ya, apakah katanya sederhana atau kompleks ya. Belum lagi prosesnya ya, dia dari derivasi, kemudian dia mengalami infleksi dan seperti itu. Jadi saya kira seperti itu pertimbangannya. Jadi kita melakukan penjanjangan itu tidak semata-mata berdasarkan afiksnya, dan afiks itu pun juga jangan diperlakukan sebagai bentuk tunggal, tapi perhitungkan fungsinya, kompleksitas fungsinya, kemudian maknanya ya, kompleksitas maknanya dan banyak hal gitu. Jadi kalau sekarang saya ditanya ya, kalau dari bentuk afiksnya tuh tidak bisa saya jelaskan sekarang bahwa ber di tingkat 1 lalu memperkan di tingkat 3 begitu ya, itu tidak bisa seperti itu. Ya, mudah-mudahan Mbak Musdalifah bisa menerima jawaban saya. Jadi faktor yang kompleks ya Ibu Dwi ya, kita menjenjangkannya bukan melihat dari hanya bahasa itu sendiri ya, ada banyak faktor lainnya. Ini pertanyaan terakhir selesai. Ini dari Wira. Saya tidak tahu apakah dia laki-laki atau dia perempuan. Kita lihat perempuan. Oh, perempuan. Silakan Mbak Wira. Baik, terima kasih banyak Ibu. Selamat siang Ibu. Selamat siang semuanya. Saya pengajar BIPA di Inkus. Oh, Jogja. Ya. Terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan. Saya beberapa tahun mengajar BIPA di Inkus, tapi masih juga sampai sekarang agak bingung ketika mahasiswa itu menjumpai ada banyak sekali perkecualian dalam bahasa Indonesia. Kemudian saya juga menyampaikan kalau ya namanya juga bahasa itu kan dipakai oleh manusia. Seperti di dalam bahasa Anda selalu ada perkecualian di sana dan di sini dan di situ. Nah, akan tetapi ada banyak mahasiswa yang kemudian saya sudah capek-capek belajar, tapi selalu ketika sudah lebih banyak belajar, lebih banyak tahu ada perkecualian di sini, di sana, dan di mana-mana. Saya malah jadi bingung, lebih baik saya tidak tahu sekalian gitu. Nah, barangkali ada trik bagaimana cara mendekatkan siswa kepada situasi yang dimanapun kita belajar bahasa apapun itu selalu kita akan menjumpai perkecualian semacam itu. Nah, ya kira-kira seperti itu intinya. Jadi supaya mahasiswa itu tidak putus asa setelah mereka semakin tahu, mereka justru semakin ingin lebih banyak tahu dan praktik seperti itu. Saya kira. Terima kasih banyak untuk waktunya. Kak Wira, silakan Ibu Dwi. Ya, waduh, ini pertanyaannya cukup sulit ya. Jadi sebenarnya memang perkecualian itu menghantui pengajar BIPA ya. Tapi kita mungkin jangan-jangan ya kita yang membawa perkecualian itu di dalam kelas, itu masalahnya, gitu ya. Jadi ini kan bersangkutan dengan menyeleksi materi. Ya kalau saran saya itu
selalu saya mengatakan bahwa kita mulai dengan bentuk-bentuk yang polanya jelas. Kemudian dalam hal ini kalau kita bicara tentang afiks ya, bentuk-bentuk yang polanya jelas, dan itu diwakili dengan kata-kata yang sangat yang prototipikal atau yang mendasar. Jadi misalnya tadi kalau saya mengatakan bunuh misalnya, kan bunuh itu adalah kata yang sangat tidak abu-abu gitu ya untuk kita menjelaskan masalah aktif pasif. Kita jangan menggunakan kata atau jangan memilih kata yang kemudian akan jadi abu-abu. Itu didahulukan. Itu kita berikan, kita dahulukan ya. Kemudian kita simpan dulu saja yang abu-abu dan sebagainya. Itu caranya yang bisa kita sampaikan. Nah, kita kontrol lah materi kita gitu ya. Kita kontrol materi kita itu tidak semuanya kita tuangkan atau kita hidangkan gitu kepada siswa kita. Jadi saya khawatir bahwa perkecualian itu mereka pertanyakan, ketidakteraturan itu mereka pertanyakan karena kita mengaturnya tidak teratur gitu ya. Karena kita menghadirkan itu secara mungkin tidak sistematis. Nah, buat saya caranya ya seperti itu yang seperti saya lakukan di sini. Misalnya saya hari ini mau menekankan pada makan yang berfungsi kausatif lah gitu teorinya ya. Itu saya akan mengeluarkan kata-kata yang mendasar untuk itu dan tidak ada perdebatan untuk artinya itu dulu ya ditulis sampai mereka mengerti dan nanti akan disimpan untuk berikutnya. Atau kalau yang perkecualian itu jangan dimasukkan dalam pembahasan tata bahasa atau itu masukkan saja dalam kosakata atau bagaimana ya. Jadi itu saya kira kembali kepada kita ya, kepada pengetahuan yang cukup tentang tata bahasa Indonesia sehingga kita bisa menghidangkan ya materi yang cukup mudah untuk siswa ya, bukan mudah untuk kita karena kita berkecenderungan untuk dijelasin secara pengetahuannya supaya mudah, tapi mereka menyerapnya sulit sehingga pertanyaan-pertanyaan tadi itu muncul dari pengajar ya. Jadi kita tidak memberikan peluang untuk itu begitu. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Mbak Wira. Mbak Wira tadi. Masih bisa menambah waktunya? Ya, waktunya sayang. Oke, baiklah. Ya, mungkin tidak sebanyak itu ya. Perkecualiannya itu tidak sebanyak yang kita bayangkan sebetulnya ya. Iya, biasanya kelas lanjut yang sering bertanya seperti ini karena banyak tahu gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Wira. Mohon maaf ya waktunya karena sudah tinggal 5 menit lagi kita berjumpa. Ibu Dwi, terima kasih banyak. Kalau bisa saya simpulkan, memang yang di akhir tadi ya, jangan membawa perdebatan ke dalam kelas. Ajarkan dulu memang yang konteks yang sudah pasti dan yang paling penting memang penggunaan komunikatifnya itu. Untuk apa kita berdebat ya kalau memang tidak digunakan atau bagaimana? Gitu. Ya, dengan demikian bincang santai kita sudah selesai, tetapi sebelumnya kita akan foto bersama Bapak Ibu dan jangan lupa akan ada link sertifikat dari panitia nanti silakan dibuka kolom komentarnya, di situ ada link sertifikat. Ya, Bapak Ibu silakan menyalakan kameranya bersama-sama kita akan berfoto bersama. Bagaimana untuk ditampilkan sama-sama? Silakan. Ayo wajahnya, jangan malu-malu. Kita berfoto bersama. Ini saya cek ada 3 halaman, jadi ada 3 halaman, jadi selalu tersenyum ya Ibu Bapak. Oke. Halaman pertama 1, 2, 3. Tunggu sebentar. Halaman kedua banyak yang kosong ya. Enggak, sudah. 1, 2, 3.
Halaman ketiga, 1, 2, 3. Oke, sudah selesai, Bu. Ya, baik. Jangan keluar dulu Bapak Ibu. Kita punya tampilan cantik tentang bincang BIPA selanjutnya. Anda bisa, ini adalah rangkaian pertama kita ya. Jadi Anda masih bisa mengikuti rangkaian bincang santai BIPA. Ya, di sini ada ucapan terima kasih dari Ibu Wati, Mbak Agnes, kemudian ada Mbak Paulina, seperti itu. Di mana ini tampilan-tampilannya? Ada pelatihan bincang santai yang akan dibawakan juga oleh teman saya dan salah satu nih ya, bisa BIPA yang kedua akan ada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020. Kemudian yang ketiga Sabtu lagi, Sabtu Ceria bersama kami di bulan Agustus, 8 Agustus. Dan yang ketiga adalah bisa BIPA 4 yang akan diadakan pada Sabtu tanggal 15 Agustus. Dan ini juga Anda akan diberikan nanti linknya ya, mungkin ya kepada. Dan yang kedua ini juga, waktu itu kami sudah mengadakan pelatihan tematik yang pertama. Sekarang kami membuka lagi, mungkin karena masih ada banyak peminatnya, jadi kami buka pelatihan tematik pembelajaran BIPA gelombang kedua. Jadi ada 6 pelatihan khusus ya berkaitan dengan kemahiran berbahasa yang diajarkan di LBI, BIPA, FIB UI. Begitu kira-kira. Biaya pelatihannya 350.000 per pelatihan. Untuk informasi lebih lanjut nanti akan kami sebarkan di info.lbifibui@gmail.com. Lalu pendaftarannya di sini ya, bit.ly tematik BIPA UI 2. Ibu Dwi, ya ampun, terima kasih banyak. Bin, terima kasih banyak hari ini. Tanpa Ibu Dwi dan Bin, acara ini mungkin tidak terlaksana. Begitu juga dengan pengajar-pengajar BIPA UI dan saya di sini, dan para panitia, Ibu Dewaki, Ibu Sis, terima kasih banyak, dan teman-teman yang ada di sini. Ada Mbak Roslina, dan banyak sekali yang tidak sempat saya ucapkan salam. Semoga berkah ilmu hari ini untuk Bapak Ibu. Semoga kita bisa berbagi di waktu yang akan datang. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Dadah. Bidang yang versi baru. Barangkali nanti kalau ada dana bisa masing-masing provinsi meluangkan memisahkan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Barangkali boleh menambahkan sedikit. Ya, silakan. Ini menarik juga ya, Duden Elf ini ternyata juga bisa jadi objek penelitian kita. Kalau kita kritik. Ya, baik. Masih ada yang belum kita tunggu. Nah. Menarik loh pertanyaannya, bisa jadi objek penelitian. Susah ya pertanyaannya ya. Sidang promosi ya.